Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, subkelompok 1, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 14. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan robot artificial intelligence atau AI dalam melaksanakan tugas ASN dengan Widya Iswara Bapak Insinyur Haji Adahan Nuryani MSI. Perkenalkan, nama saya Muslimah, NDH 11. Perkenalkan, nama saya Nita Apriani. Saya bekerja di Kecamatan Kerambai sebagai Verifikator Keuangan, NDH 13. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, nomor daftar hadir 15. Perkenalkan, nama saya Norma Hidah dengan nomor NDH 17. Dan saya Nurmayanti, NDH 19. Peran manusia dalam dunia kerja, atau jika nantinya ribuan bahkan intelligence atau kecerdasan buatan. AI disebut akan menggantikan. Tanpa disadari, kecerdasan buatan sebenarnya sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan bukan barang baru di dunia teknologi. Beberapa film bahkan sudah bisa memprediksi kecanggihan dari teknologi ini. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak atau robot berpikir cerdas layaknya manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Adapun beberapa kelebihan utama robot artificial intelligence, yang pertama, zero human error. Komputer bertenaga AI meniadakan kesalahan dan menghasilkan hasil yang sama persis setiap saat. Kedua, tanpa resiko. Mesin bertenaga AI digunakan di berbagai industri di mana kehadiran manusia bisa saja menimbulkan resiko. Ketiga, ketersediaan sepanjang waktu. Mesin tidak pernah lelah. Mereka dapat bekerja tanpa jeda dan menghasilkan hasil yang akurat berulang kali. Keempat, keputusan lebih cepat. Dengan kinerja dan daya komputasi yang lebih baik, mesin dapat memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan hasil yang lebih cepat. Kelima, aplikasi harian seperti Google's OK, Google's Windows Cortana, dan Apple Siri adalah beberapa sistem AI yang digunakan untuk melakukan panggilan telepon, mengatur jadwal waktu, mengingat informasi penting, membalas email, dan mencari lokasi setiap hari. Dan yang keenam yaitu penemuan baru. Selain memiliki kelebihan, artificial intelligence juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah biaya yang tinggi. Untuk membuat teknologi yang menggunakan sistem artificial intelligence ini diperlukan kos atau biaya yang tinggi karena adanya kompleksitas mesin yang mendukung artificial intelligence. Selain itu, dibutuhkan banyak sumber daya serta waktu pembuatan yang cukup lama. Yang kedua adalah memperkecil lapangan pekerjaan. Karena semua pekerjaan bisa dilakukan dengan adanya artificial intelligence ini, membuat lapangan pekerjaan bagi manusia menjadi sempit karena artificial intelligence dinilai memiliki zero human error, hanya terpaku pada program. Kecerdasan yang ada pada artificial intelligence terbatas pada apa yang diberikan kepadanya atau terbatas pada program yang diberikan. Karena teknologi artificial intelligence tidak dapat mengolah informasi yang tidak ada di dalam sistemnya. Artificial intelligence bisa dibilang tidak bijaksana. Teknologi artificial intelligence tidak memiliki common sense. Common sense adalah sesuatu yang membuat kita tidak sekedar memproses informasi, namun kita mengerti informasi tersebut. Kemampuan mengerti ini adalah hanya dimiliki oleh manusia. Limbah sisa industri artificial intelligence. Sisa limbah pabrik pembuatan perangkat AI juga pasti menyebabkan pencemaran lingkungan apabila tidak ditangani dengan benar. Artificial intelligence memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang termasuk dampak positifnya adalah 1. Bisa menyimpan data secara tidak terbatas. Kedua, memiliki kemampuan dan keakuratan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, bisa digunakan kapan saja. Dan yang keempat, lebih murah. Dan yang kelima adalah dapat mengerjakan tugas lebih cepat. Adapun dampak negatifnya juga ada 5, yaitu 1. Menghilangkan pekerjaan manusia. Yang kedua, tidak memiliki common sense. Yang
ketiga, bekerja sesuai instruksi. Dan yang keempat, risiko tinggi dibobol. Dan yang kelima adalah pasti akan rusak. Selanjutnya ada pemanfaatan artificial intelligence atau yang biasa kita singkat dengan AI dalam melaksanakan tugas ASN. Yang pertama, pengolahan data. AI dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas administrasi yang bersifat berulang. Yang kedua, koneksi. AI dapat membantu peran ASN sebagai penghubung layanan pemerintah dengan masyarakat. Yang ketiga, layanan full. AI dapat membantu ASN dalam memberikan pelayanan otomatis 24 jam layaknya admin profesional yang cepat dan tanggap. Yang keempat, pengendalian. AI dapat sepenuhnya melakukan pengendalian sesuai dengan peraturan yang diintegrasikan dengan algoritma. Ada beberapa contoh pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam lingkungan kerja ASN dalam bidang pelayanan, antara lain aplikasi Simkia adalah suatu kecerdasan yang dipergunakan untuk mencatat dan menyimpan data secara online dalam pelayanan kebidanan. Contohnya data pelayanan ibu hamil dan bersalin. Yang kedua, media sosial dapat menjadi sarana penghubung informasi layanan pemerintah dengan masyarakat. Contohnya adalah penyampaian jadwal kegiatan instansi yang berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga, ada grup WhatsApp instansi, adalah suatu kecerdasan buatan yang dipergunakan untuk koordinasi kolaborasi antar petugas di instansi. Yang keempat, ada Smart Prevensi, adalah suatu aplikasi kecerdasan buatan yang dipergunakan untuk absensi ASN, khususnya di daerah Kabupaten Barito Kuala yang bertujuan untuk mendisiplinkan ASN. Yang kelima, ada Chatbot, yaitu robot virtual dengan kecerdasan buatan yang mampu menirukan percakapan manusia dalam bentuk chat.